Selamat malam untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang praktikum kimia fisik lanjut percobaan 8 dengan judul inhibitor korosi. Yang dimana tujuan yang pertama yaitu efisiensi pengobatan korosi pada baja. Selanjutnya landasan teori akan dijelaskan oleh Denisa. Menurut Andira et al. 2022, korosi adalah peristiwa kerusakan atau penurunan mutu suatu logam akibat reaksi elektrokimia dengan lingkungannya. Korosi didefinisikan sebagai penghancuran paksa logam oleh media sekitarnya yang biasanya cair. Menurut Kadim et al. 2021, korosi didefinisikan sebagai kerusakan logam dapat melalui interaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Dalam klasifikasi reaksi korosi menurut sifat lingkungan korosif, korosi dibagi menjadi korosi basah dan kering. Menurut Darmawi et al. 2022, kemampuan logam untuk menahan korosi biasanya bergantung pada posisi mereka dalam deret elektrokimia. Makin katodik logam pada posisinya dalam deret elektrokimia, maka akan makin mulai logam tersebut dapat akan makin tinggi ketahanan terhadap. Oke, selanjutnya pada prosedur percobaan, alat dan bahan akan dijelaskan oleh Saudari Dwi. Adapun alat yang digunakan, yang pertama itu amplas, lalu ada kaca arloji, gelas ukur, ada jangka sorong, ada batang pengaduk, dan ada timbangan neraca analitik. Selanjutnya, adapun bahan yang digunakan yaitu besi, ada tali, ada ekstra kakao, ekstra dari pinang, asam klorida, asam sulfat, dan aquades. Selanjutnya skema akan dijelaskan Saudari Muti. Baik, saya akan menjelaskan tentang skema kerja. Ya, yang A, baja tanpa inhibitor. Nah, itu menggunakan HCl, H2SO4 0,5 molar. Yang pertama itu dibuat larutan HCl, HSO4 0,5, dimasukkan ke dalam larutan, ke dalam wadah plastik atau kaca sebanyak 50 ml. Nah, setelah itu ditimbang baja yang diamplas, kemudian direndam dalam wadah plastik atau kaca. Setelah itu direndam selama 3 hari atau 5 hari. Setelah itu diangkat dan dibersihkan dengan aquades. Setelah itu dikeringkan dan ditimbangkan. Next. Nah, skema selanjutnya yaitu baja dengan inhibitor. Yang pertama itu dibuat larutan HCl-nya juga, H2SO4 0,5 molar, dimasukkan larutan tersebut ke dalam wadah. Setelah itu dimasukkan serbuk tanaman masing-masing 0,05, 0,01, 0,15, 0,2, dan 0,25 ke dalam wadah. Setelah itu ditimbang baja yang diamplas, kemudian direndam dalam wadah plastik kaca, direndam selama 3 hari, diangkat dan dibersihkan, dan yang terakhir itu dikeringkan dan ditimbang. Pembahasan akan dijelaskan oleh Saudara Repit. Sini terdapat tabel di mana pada konsentrasi 0,05, 0,10, 0,15, 0,2 dan 0,25 serta tanpa inhibitor ditimbang, di mana berat awalnya itu 5 gram dan pada masing-masing konsentrasi 6 gram. Setelah itu ditimbang lagi untuk berat akhirnya, yaitu 4,210, 5,945, 5835, 5121, 5,6, dan 5,578. Didapatkan luas permukaan yaitu dengan mengkali lebar dikali panjangnya.
dan juga didapatkan selisih dari berat awal serta berat akhirnya, yaitu pada tanpa inhibitor terdapat selisih 0,79, pada konsentrasi 0,5 0,055, dan selanjutnya 0,164, 0,279, 0,4, dan 0,425. Dari data yang didapatkan pada tabel ini dibuat grafik di mana didapatkan nilai regresi yaitu 0,1024. Baiklah, pada tabel 2, ini menunjukkan data kuantitatif mengenai laju korosi dan efisiensi penghambatan. Nah, untuk baja dalam dua kondisi tanpa inhibitor dengan inhibitor menggunakan ekstrak tanaman, laju korosi yang lebih tinggi menandakan proses degradasi logam yang lebih cepat. Nah, yang tanpa inhibitor, laju korosinya sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa baja sangat rentan terhadap korosi dalam kondisi tersebut. Dengan inhibitor terjadi penurunan signifikan dalam laju korosi. Ini menunjukkan efektivitas ekstrak tanaman dalam memperlambat reaksi korosi. Efisiensi inhibitor dihitung dari selisih laju korosi sebelum dan sesudah penambahan inhibitor yang dibandingkan terhadap laju awal. Bila efisiensi tinggi menunjukkan bahwa ekstrak sangat efektif sebagai penghambat korosi. Nah, secara umum, ekstrak tanaman terbukti menurunkan laju korosi dan meningkatkan efisiensi perlindungan logam, memperkuat hipotesis bahwa senyawa aktif di dalam ekstrak berperan sebagai pelindung permukaan logam. Grafik yang didapat pada hubungan efisiensi inhibitor konsentrasi inhibitor yaitu 0,1024. Lalu grafik yang kedua, hubungan logam berat hilang vs konsentrasi inhibitor yaitu 0,0503. Next. Selanjutnya, kesimpulan, di mana berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ekstrak tanaman dapat berfungsi sebagai inhibitor korosi yang ramah lingkungan dan cukup efektif dalam menghambat laju korosi pada baja. Efisiensi inhibitor bergantung pada konsentrasi ekstrak dan kondisi lingkungan seperti pH dan suhu. Adapun saran yang didapat pada percobaan ini, yaitu saat melakukan pengamplasan pada baja, sebaiknya dilakukan lebih lama lagi agar didapatkan hasil yang lebih akurat. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.